Jadi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2016 nomor 74, bagaimana standar pelayanan kefarmasian di puskesmas itu sebenarnya kan terdiri dari dua, yaitu pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP dan pelayanan farmasi klinis. Jadi pengelolaan kemarin sudah dibahas bagaimana dari perencanaan hingga monitoring evaluasi. Nah, kalau dia di farmasi klinisnya, bagaimana pelayanan farmasi tadi ke klinisnya, ke pasiennya gitu. Mulai dari pengkajian resep sampai nantinya ada evaluasi penggunaan obat. Jadi, peran apoteker di puskesmas itu dasar hukumnya bisa dibaca nanti, yaitu ada PMK nomor 11 tahun 2011, yaitu menuntut akan adanya tentang keselamatan pasien. Jadi, kalau tadi seorang apoteker tidak bisa melakukan pelayanan farmasi klinis yang tepat, yang baik, bisa jadi pasiennya akan terancam tidak memenuhi dengan PMK 74 tahun 2011 ini. Jadi di sini kita harus bisa memberikan pelayanan yang benar-benar memberikan keselamatan untuk pasien. Nah, bisa dibaca juga nanti PMK nomor 28 tahun 2021, yaitu pedoman penggunaan antibiotik. Jadi apoteker itu sangat penting di puskesmas untuk mencegah terjadinya resistensi obat tadi. Nah, berikutnya ada PMK nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Ini bagaimana puskesmas itu berjalan, karena puskesmas ini adalah bertanggung jawab penuh akan kesehatan masyarakat yang ada di satu kecamatan di wilayah kerjanya. Jadi kalau PMK 74 tahun 2016 itulah dia tentang kefarmasian yang sekarang eh, ten- ada perubahannya di PMK nomor 26 tahun 2020. Jadi pada ada juga surat keputusan Menteri Kesehatan tentang Gema Cermat. Gema Cermat ini adalah gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Jadi apoteker lah yang berperan penting. Jadi di sini apoteker itu juga sebagai public health itu yang kemarin saya jelaskan ada tiga fungsinya. Yang pertama manajerial, klinis, dan public health. Public health itu dia itu sebagai promotor, sebagai promosi kesehatan yang bertugas ataupun berfungsi dapat mencegah, mempromosikan dan preventifkan daripada upaya kesehatan. Jadi ini tertuang di SK Menkes nomor 0202 ini tahun 2015, yaitu tentang Gema Cermat, Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat. Ada juga regulasinya, yaitu PMK nomor 34 tahun 2022 ini tentang standar ataupun akreditasi puskesmas, klinik Pratama, dan Mandiri. Jadi puskesmas itu benar-benar harus terakreditasi agar dapat dikatakan dapat melakukan pelayanan prima, pelayanan yang sesuai dengan standar tadi. Jadi yang diperiksa pada saat akreditasi kalau dia di kefarmasian itu tadi sesuai nggak pelayanan kefarmasian yang dilakukan seorang apoteker itu sesuai dengan PMK 74 tahun 2016 ini gitu. Nah, berikutnya ada pedoman pelayanan kesehatan melalui telemedicine dan ada juga pergubnya. Jadi, untuk peran apoteker sendiri tertuang pada PMK 74 tahun 2016 dan perubahannya yang di tahun 2020. Jadi, standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Jadi, pelayanan kefarmasian itu apa? Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung yang bertanggung jawab kepada pasien, bukan kepada siapa-siapa. Dia bertanggung jawab langsung kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Jadi meliputi ini tadi pengelolaan dan pelayanan farmasi klinis. Dan untuk pertemuan ini kita bahas tentang pelayanan farmasi klinis. Jadi pelayanan farmasi klinis itu dimulai dari pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat. Berikutnya ada pelayanan informasi obat. Ini harus dipahami. Pemberian informasi obat adalah hal yang berbeda dengan pelayanan informasi obat. Nanti saya jelaskan apa bedanya pemberian informasi obat sama pelayanan informasi obat. Nah, berikutnya ada konseling, ada visite. Visite ini untuk biasanya puskesmas yang rawat inap.
Dan ada pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat, dan evaluasi penggunaan obat. Nah, tujuan farmasi klinis itu sebenarnya apa ya gitu? Yang pertama, meningkatkan mutu dan memperluas cakupan pelayanan kefarmasian di puskesmas. Jadi diharapkan dengan jalannya farmasi klinis di puskesmas dapat meningkatkan mutu dan memperluas cakupan tadi. Yang kedua, memberikan pelayanan kefarmasian yang dapat menjamin efektivitas, keamanan, dan efisiensi obat dan bahan medis habis pakai. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama profesi kesehatan lain dan kepatuhan pasien yang terkait dalam pelayanan kefarmasian. Yang keempat, melaksanakan kebijakan obat di puskesmas untuk meningkatkan penggunaan obat yang rasional. Jadi, kalaulah tadi seorang apoteker di puskesmas hanya melakukan pengelolaan tanpa menjalankan farmasi klinis, sama aja. Kita di perencanaan bagus, obatnya ketersediaannya bagus, tidak ada kekosongan obat. Tetapi pada saat memberikan obat ke pasien langsungnya, bukan seorang apoteker ataupun bukan seorang farmasi, tujuan daripada keempat ini tidak akan didapat. Pengobatan rasional tadi pun tidak akan didapat gitu. Jadi bagaimana biar bisa menjalankannya dengan baik harus benar-benar dijalankan standarnya tadi terkait dengan pengelolaan dan pelayanan farmasi klinis. Jadi yang pertama itu pengkajian dan pelayanan resep. Pengkajian dan pelayanan resep ini ada tiga. Yang pertama yaitu pada tahap administrasi, farmaseutik, dan farmasi klinis. Kalau sudah pernah menjalani ini apa namanya praktikum, gimana nak? Kalian sudah pernah nggak dapat praktikum tentang pengkajian resep ini? Udah, Bu. Oh, sudah pernah, Bu? Sudah, Iya, sudah Bu. tahu bagaimana tahapannya mulai dari administrasi, farmaseutik dan klinis, ya kan? Kalau diberikan resep apa yang dikerjakan seorang seorang apoteker, apa yang dikaji, mulai dari administrasi, dilihat dulu kelengkapan resepnya. Ada yang bisa Ada, Bu. bantu saya ya untuk mengulangnya, Farhan? Eh, yang ini, Bu, yang pengajian dan pelayanan resep, Bu. Ya, pengkajian dan pelayanan resep. Eh, Terus, Bu, pertama, Bu, ada administrasi itu biasanya terkait Mm-mm. identitas gitu, Bu. Misalnya identitas dokternya, sip dokter, alamat dokter gitu, Bu. Atau bisa juga terkait pasien, nama pasien, berat badan pasien, alamat pasien, nomor telepon pasien gitu, Bu. Kemudian, Tanggal resepnya, ya oh kan? ya, tanggal resepnya, iya, Bu. Dan jangan lupa ada R-nya, resipenya gitu. Iya, Bu. Nah, terima kasih Farhan. Nah, berikutnya untuk tahap farmaseutik, kita bisa melihat bagaimana bentuk sediaannya ke kondisi pasien tadi. Apakah memang sudah sesuai dengan yang diresepkan dokter? Begitu juga dengan tahap klinis. Bagaimana klinikal yang terjadi pada resep tadi, apakah sesuai dengan pasien dilihat, apakah ada riwayat penyakitnya, riwayat alerginya gitu. Kalau misalnya ada dan obat ini kontraindikasi, harus benar-benar dilaporkan ke dokter untuk melakukan konfirmasi bahwasanya obat yang diharapkan dari resep tidak bisa diberikan kepada pasiennya. Jadi, kegiatan penyerahan ataupun dispensing ini, pemberian informasi obat, merupakan kegiatan pelayanan yang dimulai dari tahap meracik tadi. Jadi, memberikan label juga etiket, bagaimana misalkan 3 kali 1 per 8 jam. Nah, penyerahan obat, ya Kevin, ada yang mau ditanyakan? Bu, aku tadi nanya sama kawan. Nah, kalau ada yang ditanya nggak apa-apa, langsung aja ya. Nah, menyerahkan sejen farmasi dengan informasi yang memadai serta pendokumentasian. Ini tahap daripada pengkajian dan pelayanan resep mulai dari penerimaan pengkajian resep, pemeriksaan ketersediaan, kita lihat tersedia nggak obat yang diresepkan tadi. Kalau tersedia kita lanjut, kalau tidak kita konfirmasi ke dokter. Jadi kita lanjut itu kita siapkan di peracikan obatnya dan kita periksa identitas pasiennya. Jadi kalau identitas pasien ini benar-benar sangat penting, di akreditasi puskesmas pun ini sangat dituntut karena dikhawatirkan terjadi kesalahan pemberian obat. Jadi ada 4 poin dalam untuk melihat bagaimana identitas pasien ini. Yang pertama dengan nama, tanggal lahir,
nomor rekam medis dan nomor induk KTP. Tapi yang dilihat itu perlu dua. Yang paling ingat, mungkin pasien itu tidak akan ingat nomor rekam medisnya, tidak ingat juga nomor induk KTP-nya, tapi dia tidak akan lupa tanggal lahirnya. Jadi yang diidentifikasi itu kita tanyakan kembali, apakah benar ini Ibu X dan tanggal lahirnya bisa tolong sebutkan. Begitulah kira-kira kita melakukan identitas pasien ini, identifikasi pasien tadi. Nah, penyerahan dan pemberian informasi obat. Jadi penyerahan dan pemberian informasi obat ini adalah komunikasi seorang apoteker kepada pasien dan keluarga pasien. Jadi pemberian informasi obat hanya ruang lingkup penyerahan dan pemberian informasi kepada pasien dan keluarga pasien. Ini nanti yang dipahami. Yang jauh berbeda dengan pelayanan informasi obat. Jadi pengkajian dan pelayanan resep contohnya di sini, ini formulir lembar resepnya. Jadi kelengkapan resepnya di sini ada saya berikan contoh ya. Jadi kalau resep sekarang itu sudah dicetak itu sesuai dengan kebutuhan farmasinya, karena nanti yang membuat usulan itu adalah seorang apoteker, bagaimana pemresep yang benar itu. Jadi di sini sudah benar ada screeningnya, langsung ada telaah resepnya, nama, umur, berat badan, nama dokternya, tanggal lahir harusnya ini. Nah, di sini dilihat kalau misalnya sudah sesuai, nanti ada para daripada apotekernya bisa dilanjut dilakukan gitu, dilakukan untuk proses peracikan obat. Sebentar ya. Ya, halo. Oh, Pak, tolong bisa titip di apotik farmasi aja. Di apotik gitu. Ke dalam. Ya, nggak apa-apa. Nah, nah, berikutnya pengkajian dan pelayanan resep tadi. Ini contohnya bisa dilihat nanti bagaimana kita memverifikasinya. Kalau sudah pernah dipraktikumkan, mudah-mudahan sudah bisa. Tetapi ini sebenarnya ala bisa karena biasa. Nanti kalau misalnya sudah di ruang lingkup kerja, itu akan terbiasa sendiri resep yang dibuat. Nah, jadi proses penyerahan obat itu pada saat kita menyerahkan resep sama penyerahan obat itu di puskesmas itu ataupun standarnya itu tidak boleh melalui tempat yang sama. Tidak boleh melalui ini tempat yang sama. Jadi di sini misalkan untuk kita melakukan penyerahan resep untuk pengambilan obatnya di sebelahnya gitu. Tidak boleh melalui jendela ataupun ruang yang sama untuk mencegah terjadinya kesalahan tadi. Ini pemberian informasi obat. Jadi pada saat kita memberikan informasi obat kepada pasien, harus kita melakukan checklist, lembar checklist pemberian informasi obat ini. Jadi di sini nantinya pada saat kita jelaskan harus benar-benar ada paraf ataupun tanda tangan pasiennya. Untuk apa? Apa yang dikhawatirkan? Misalkan pasien tadi memiliki obat di rumah ada dua macam item obat. Jadi kalau tadi dia komplain, konfirmasi ke kita bahwasannya dia terjadi alergi obat atau tidak sesuai dengan pengobatan, dia bisa saja mengatakan obat yang didapatnya dari luar itu eh, obat yang didapatnya dari puskesmas. Jadi dia bisa menuntut kita malpraktek. Jadi kalau ada tanda tangan pasiennya tadi di lembar checklist pemberian informasi obat ini, dia tidak bisa menyalahgunakannya. Jadi kita pun aman gitu. Jadi kita perlu memberikan informasi obat dan bahwasanya dia harus memberikan parapnya tanda tangannya bahwasanya benar dia mendapatkan informasi dari kita. Jangan nanti terjadi ketidaksesuaian obat yang dibawa sama obat yang dikomplainnya selanjutnya ketika ia datang lagi gitu. Itu salah satu. Dan yang kedua, untuk mengurangi terjadinya pemberian ataupun kesalahan pengobatan kepada pasiennya tadi. Jadi pasien ini pun kalau kita buat di checklistnya ini kan kita lihat lagi, kita checklist ulang, double check lagi resep yang kita serahkan. Ada nama pasien sesuai nggak dengan resepnya, sesuai nggak tadi diagnosanya, nama sediaannya, bentuknya, interaksinya. Nah, di sini kita
double check fungsinya dan kita bisa memberikan langsung informasi ke pasiennya. Jadi diharapkan benar-benar kita lakukan ini untuk mencegah terjadinya kesalahan pengobatan tadi. Ini terkait dengan e-resep dan e-label. Jadi kalau sekarang itu, kalau di Puskesmas Kota Medan belum lah. Di luar kota itu di Jawa sudah canggih. Jadi untuk pelabelan itu pun sudah menggunakan e-resep dan e-label. Tidak ada lagi misalkan resep itu susah dibaca karena tulisan dokternya payah gitu. Bukan karena kita nggak tahu baca nama obatnya. Kadang nama pasiennya lebih susah dibaca daripada nama obatnya. Jadi memang lebih bagusnya kita menggunakan e-resep ataupun e-label untuk memudahkan ataupun memudahkan pemahaman kita dan pasien tadi terhadap etiket atau label yang dibawanya pulang tadi. Ini konfirmasi dokter penulis resep, jadi kita sediakan juga lembar konfirmasi penulis resep. Ini konfirmasi penulis resep berarti dokter. Jadi pada saat kita melakukan screening resep tadi, terjadi ketidaksesuaian, kita konfirmasi karena memang kita ruang lingkupnya di puskesmas itu satu atap, jadi kan kita bisa ke sebelah nih. Kita bawalah buku ini, kita tunjukkan resep yang kita konfirmasi. Jadi ketika terjadi kesalahan, tidak kesalahannya di kita lagi karena kita sudah mengkonfirmasi ulang bahwasanya benar kita melakukan penggantian obat itu dengan izin dokter, bukan tanpa seizin dokter gitu. Jadi kita juga dituntut untuk melakukan dokumentasi pencatatan KTD. KTD ini kejadian tidak diharapkan. KPC kejadian potensial cedera dan KNC kejadian nyaris cedera. Jadi banyak resep-resep itu yang bisa membuat efek ataupun mengakibatkan kejadian tidak diharapkan tadi ke pasiennya. Yang dirugikan itu si pasiennya tadi. Jadi KPC, kejadian potensial cedera, dan KNC, kejadian nyaris cedera. Jadi pasiennya nyaris cedera kalau tidak segera kita ganti gitu. Misalkan pada saat pasiennya datang ke farmasi itu, dia menyebutkan, karena dari awal dia lupa untuk mengatakan ke dokter dia ada misalkan alergi paracetamol. Jadi pada saat dia datang ke farmasi, dia bilang, saya alergi paracetamol yang ternyata resepnya sudah ada paracetamol. Jadi di sini kita harus melakukan konfirmasi. Kalau tidak tadinya tidak kita lakukan konfirmasi ke dokter, tidak kita usulkan, bisa jadi pasiennya tadi mengalami KTD, KPC, KNC ini. Jadi kalau dia seperti tadi kasusnya itu masuk ke kejadian ke KPC, kejadian potensial cedera gitu. Jadi kalau KNC itu bagaimana, Bu? Gini, misalkan dokter itu menuliskan metformin, menuliskan metronidazole yang dibaca oleh apotekernya metformin. Nah, harusnya pasien tadi mendapatkan anti jamur, malah yang didapat itu anti diabetes. Dia tidak mengidap penyakit diabetes. Apa yang terjadi kepada pasiennya? Pasien bisa mengalami hipoglikemik, ya kan? Nah, di sini kalau misalnya tidak kita lakukan pemberian informasi obat, tidak kita lakukan telaah resep tadi, bisa jadi terjadi hipoglikemik kepada pasien yang menyebabkan KNC, kejadian nyaris cedera gitu. Nah, berikutnya yang kedua di pelayanan farmasi klinis itu ada pelayanan informasi obat. Jadi kalau pelayanan informasi obat itu adalah merupakan komunikasi seorang apoteker terhadap dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya terkait dengan obat dan pengobatan pasien tadi. Bukan hanya, oh misalnya, Bu, ini obatnya paracetamol minumnya 3 kali sehari per 8 jam. Bukan. Jadi itu namanya pemberian informasi obat. Yang dikatakan dengan pelayanan informasi obat itu, komunikasi kita, apoteker ataupun farmasi, ke dokter, perawat, bidan, ataupun tenaga kesehatan lainnya, terkait dengan obat dan pengobatan si pasien tadi. Dan bisa juga bukan hanya ke pasien tadi. Jadi komunikasi apoteker terhadap dokter, bidan, perawat, tenaga kesehatan lainnya, pasien dan keluarga pasien. Jadi ke pasien dan keluarga pasien terkait dengan obat dan pengobatannya, ini sudah masuk ke pengertian daripada pelayanan informasi obat. Jadi pelayanan informasi obat itu luas dia, bukan hanya memberikan informasi obat tadi. Melalui bisa jadi menjawab pertanyaan juga termasuk pelayanan informasi obat. Ketika dokter menanyakan, oh, apoteker X, ada nggak ketersediaan obat
luminal atau ada nggak ketersediaan obat di Jepang. Nah, itu sudah masuk pelayanan informasi obat kita ke dokter tadi ketika kita menjawab pertanyaan dokter gitu. Yang kedua, wujudnya apa lagi? Penyuluhan. Penyuluhan itulah yang masuk ke public health yang saya jelaskan pertama. Jadi ini penyuluhan, apoteker itu melakukan promosi kesehatan. Maksudnya di sini apoteker bisa melakukan edukasi ke masyarakat terkait bagaimana gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat, cara penggunaan obat yang benar juga bisa dijelaskan, dan bagaimana terkait dengan obat-obat ini. Misalnya mau diadakan penyuluhan nih di pasien prolanis di hari Sabtu di puskesmas. Itu sudah masuk ke kegiatan pelayanan informasi obat. Nah, berikutnya memberikan informasi dan edukasi ke pasien. Jadi ketika kita memberikan informasi dan edukasi ke pasien ini, kita kan memberikan informasi, Bu, ini obatnya diminum 3 kali sehari per 8 jam. Jika tidak diminum nanti bisa jadi kita tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Jadi kita edukasi nih, Ibu sebenarnya sakit gula tadi, kita berikan misalkan terapi non farmakologi. Bu, nanti kalau sampai di rumah pola hidupnya diatur, banyak istirahat, minum air putih, dikurangi makanan bergula gitu. Nah, ini masuk ke memberikan informasi dan edukasi ke pasien tadi merupakan wujud daripada kegiatan pelayanan informasi obat juga. Jadi masuk juga dia ke pelayanan informasi obat. Jadi lebih luas pelayanan informasi obat ini dibanding si pemberian informasi obat tadi. Yang pertama, pengkajian dan pelayanan tadi. Nah, berikutnya, membuat dan menyebarkan brosur, leaflet, buletin. Misalnya, kita buat brosur nih, kita sebarkan. Ini masuk ke pelayanan informasi obat. Nah, memberikan pengetahuan keterampilan kepada mahasiswa, termasuk juga kalau sekarang kan kalau kita kuliah apoteker, magangnya kan wajib ada di puskesmas nih. Nah, ketika kita memberikan ilmu, briefing, dan keterampilan kepada mahasiswa, itu masuk ke pelayanan informasi obat. Nah, melakukan penelitian penggunaan obat, masuk juga membuat dan menyampaikan makalah di forum ilmiah, jadi pembicara atau narasumber, dan melakukan program jaminan mutu kesehatan. Jadi begini, pelayanan informasi obat itu ada dua. Yang pertama aktif dan pasif. Yang dikatakan dengan aktif, ini dia contohnya, ada mading, ada buletin, ada leaflet, ada penyuluhan. Penyuluhan itu masuk ke pelayanan informasi obat yang aktif. Jadi yang pasif yang bagaimana? Yang menjawab pertanyaan nakes atau masyarakat yang terkait dengan obat. Jadi misalkan obat itu ada pasien menanyakan, karena dia memang tahu kita apoteker, obat ini kalau diminum bagaimana? Interaksinya kalau dengan ini bagaimana? Misalnya gitu. Kalau antasida itu sebelum makan dikunyah atau gimana? Itu kita menjawab pertanyaan daripada nakes ataupun masyarakat termasuk ke pelayanan informasi obat yang pasif. Jadi kalau misalnya kita sebar leaflet, kita buat mading, kita buat bagaimana cara memudahkan, misalkan eh, tidak boleh minum obat bersamaan dengan makanan gitu. Itu masuk ke pelayanan informasi obat yang aktif tadi. Adanya edukasi, adanya penyuluhan gitu. Ini tadi pelayanan informasi obat itu merupakan kegiatan penyediaan dan pemberian informasi dan rekomendasi obat yang dilakukan ini tenaga kefarmasian kepada dokter, perawat kesehatan lainnya, pasien dan pihak lain di luar puskesmas yang tadi saya jelaskan. Nah, pelayanan informasi obat ini berbeda dengan pemberian informasi obat. Pelayanan informasi obat bersifat aktif dan pasif. Setiap kegiatan PIO ini didokumentasikan dan dilaporkan. Jadi, bukan hanya misalnya saya sudah melakukan pelayanan informasi obat tanpa adanya dokumentasi. Makanya sekarang kalau ada penyuluhan biasanya ada dokumentasi. Nah, pada saat menjawab pertanyaan pun bisa by WA, misalnya dari nakes ataupun masyarakat, kita dokumentasikan itu sudah masuk ke kegiatan PIO. Jadi, kalau misalnya di pekerjaan itu, kita misalnya mengumpulkan SKP, bisa ya dari kerjaan yang kita rutinitas, nah kita harus dokumentasikan untuk menaikkannya menjadi SKP gitu. Nah, dari Permenkes 74 tahun 2016, ada POM pelayanan informasi obat. Jadi di setiap puskesmas itu, ini ke puskesmas yang di Jawa ya, bukan yang di Selayang. Contohnya saya berikan aja. Jadi untuk setiap kegiatan farmasi klinis dan pengelolaan tadi, puskesmas itu memiliki SOP, standar operasional prosedur. Bagaimana dia melakukan pekerjaan yang sesuai dengan standar tadi. Jadi di sini ada POM pelayanan informasi obat.
POM pelayanan informasi obat ini tadi bukan POM pemberian. Kalau pemberian tadi checklist pemberian informasi obat harus dibedakan. Kalau di pemberian informasi obat kita menggunakan POM checklist pemberian informasi obat. Berbeda dengan pelayanan informasi obat. Kalau pelayanan informasi obat ini kita menggunakan POM pelayanan informasi obat. Ini dia. Jadi misalkan di sini contohnya uraian pertanyaan, dia menanyakan dosis INH untuk anak-anak dengan berat badan 13,5 kg berapa katanya. Jadi kita jawab dosis INH untuk anak-anak sekitar 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Nah, jadi penyampaian jawabannya bersifat segera, apotekernya disebutkan namanya. Jadi tanggal berapa, lisan. Ini sebenarnya yang kita dokumentasikan tadi. Ini contoh daripada laporan yang dituntut daripada Kementerian Kesehatan terkait dengan pelayanan kefarmasian di puskesmas. Ini berapa jumlah pengkajian dan pelayanan resep, jumlah konseling, dan jumlah pelayanan informasi obat. Semua ini dilaporkan ke Kementerian Kesehatan. Yang nantinya akan terlink ke aplikasi Simona. Ini tuntutan dari Kementerian Kesehatan. Ini untuk kertas kerjanya kita lakukan, kita buat ada POM-nya juga. Nah, berikutnya kita laporkan ke aplikasi Simona. Jadi seluruh puskesmas di Indonesia itu memiliki aplikasi Simona untuk melakukan pelaporan pelayanan informasi obat. Berapa satu bulan yang menjalani, yang kita berikan edukasi tadi. Nah, berapa juga pasien yang kita layani terkait dengan pasien tadi, berapa yang kita screening, dan berapa orang yang kita lakukan konseling. Jadi itu sebenarnya kalau konseling kan kalau biasanya 20 hari kerja, bisa jadi memang kalau dari jam kerjanya, kalau memang satu orang apoteker yang hanya ada di puskesmas, untuk melakukan konseling setiap hari mungkin memakan waktu. Jadi setidaknya ada yang kita konseling dalam satu bulan itu misalnya 6, 5, 10 gitu. Tidak bisa sama seperti kita misalnya jumlah pasien kita 8.564 satu bulan. Ya nggak mungkin kita bisa melakukan konseling sebanyak 8.564. Dan sementara yang di konseling pun bukan semua pasien yang harus di konseling. Ada ketentuannya gitu kan. Yang polifarmasi, yang pediatrik, yang geriatrik, yang benar-benar memiliki eh, penyakit degeneratif seperti itu. Atau yang memiliki gangguan ginjal dan hati. Nah, ini hasil leaflet pemberian informasi obat mahasiswa PKPA. Jadi sekarang itu kalau misalnya mahasiswa magang di puskesmas, kita langsung menyarankan eh, melakukan pelayanan informasi obat langsung ke masyarakat, memberikan edukasi ataupun penyuluhan yang nantinya mahasiswa sendiri yang membuat leafletnya. Jadi mahasiswa sekarang kan sudah mulai inovatif nih dengan adanya sistem informasi yang lebih canggih. Jadi mereka bisa buat sendiri bagaimana mengedukasi semenarik mungkin gitu. Nah, di puskesmas sendiri kita buat ada pojok pio. Di puskesmas saya juga ada. Nah, ini ya, kalau misalnya ini ada sumber-sumber informasi, ada leaflet, ada buku, ada seperti ini. Ini sudah termasuk kegiatan PIO, pelayanan informasi obat gitu. Jadi ini masuk ke PIO aktif. Jadi ketika pasien itu di ruang tunggu, dia melihat ada pojok PIO, dia membaca, secara tidak langsung kita sudah melakukan pelayanan informasi obat, yaitu tadi bersifat aktif dalam bentuk leaflet, brosur gitu. Nah, misalkan kalau tadi di kemasan ini kan yang ini, di kemasan puyernya kan ada ini pemberitahuan peringatannya. Ini masuk ke PIO, masuk juga ke pelayanan informasi obat, bagaimana menginformasikannya di kantong puyer tadi gitu. Jadi kalau sekarang memang sudah menggunakan mesin ini gitu kan, bukan kayak dulu lagi. Tapi kalau di Puskesmas Kota Medan belum lah. Nah, ini wujud PIO tadi. Ini masuk ke pelayanan informasi obat yang saya jelaskan. Ada edukasi. Kita bisa melakukan penyuluhan ke masyarakat, baik di puskesmas, baik di luar puskesmas. Jadi kalau di puskesmas itu sendiri, pada saat di ruang tunggu, kita bisa melakukan apa saja yang dibutuhkan pasien. Misalkan kalau kemarin pada saat COVID-19, oh berarti mereka perlu edukasi tentang penyakit COVID-19. Jadi bisa dilakukan langsung oleh farmasinya. Bagaimana mengedukasi menggunakan obat ataupun cara penggunaan masker bisa kita gunakan. Itu sudah masuk ke kegiatan pelayanan informasi obat. Nah, berikutnya ini misalkan adanya sosmed, puskesmasnya ada eh, kita buat seperti Instagramnya,
YouTube-nya ini masuk ke pelayanan informasi obat juga. Jadi mereka bisa secara tidak langsung membuka sendiri edukasi-edukasi yang sudah diberikan oleh puskesmas. Nah, masuk ke konseling. Tadi kan sudah yang pertama, yang kedua pelayanan informasi obat, yang ketiga konseling. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan, Nak? Ada? Nggak ada ya? Biar saya lanjut. Yang ketiga ada konseling. Jadi konseling ini adalah komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah. Kalau satu arah nggak konseling namanya ya. Kalau syarat ada konseling apa? Ada konselornya, konselingnya adalah prosesnya, ada informasi yang disampaikan, ya kan? Jadi konseling itu merupakan proses interaktif antara apoteker dengan pasien ataupun keluarga untuk meningkatkan pengetahuannya, pemahamannya, kesadaran dan kepatuhan dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Jadi kita diharapkan melakukan konseling ini bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Di sini kita harus benar-benar bisa memasuki dulu bagaimana melakukan pendekatan ke pasiennya tadi. Kalau tidak, bisa jadi pasiennya pun tidak terbuka ke kita. Kita sulit untuk melakukan edukasi ataupun menyelesaikan masalahnya. Contoh, kalau di puskesmas itu sendiri sekarang pasien HIV ada. Kita ada buat pasien HIV. Jadi pasien HIV ini dia itu tidak boleh datang bersamaan dengan pasien lain karena ditakutkan adanya perasaan malu, stigma masyarakatnya bagaimana gitu. Jadi kapan Bu pasien HIV itu datang? Kita suruh sore ketika pasien rumah sakit puskesmas itu udah tutup pelayanan. Jadi di situ kita bisa melakukan konseling. Kita bisa membantu dia untuk sembuh dari HIV-nya tadi gitu. Jadi bermacam-macam masalah kenapa bisa dia terkena. Bisa jadi bukan memang dia yang ini atau pola hidup atau bagaimana yang salah atau memang pergaulannya memang yang udah salah gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa membuat dia terbuka ke kita. Itulah yang harus kita cermati, yang harus kita pikirkan. Jadi ketika dia sudah terbuka ke kita tahu masalah kesehatan dia, kita bisa memberikan solusinya tadi. Jadi itu yang dikatakan dengan konseling, ada feedbacknya, ada proses interaktifnya, bukan hanya Bu, ini obatnya diminum nanti ya, jangan lupa. Terus nanti kalau ibu udah nggak 3 hari berikutnya datang kontrol lagi, ambil obat untuk paket berikutnya gitu. Tidak boleh. Jadi kita harus benar-benar bisa meyakinkan dia bahwasanya pengobatan dia ini penting. Jangan sampai putus obat gitu. Misalnya ini pasien TB pun seperti itu. Kita harus bisa memberikan dia konseling, jangan sampai dia putus obat. Bagaimana dia tidak putus obat? Kita yakinkan dia bahwa pengobatan itu harus dan penting. Jadi kita buatlah, kenapa Bu, apa masalahnya? Kalaupun tidak patuh, apa masalahnya? Apakah memang dia kalau minum obatnya merasakan mual yang berat? Nah, kalau dia tidak memberitahukan kita, kan kita tidak bisa memberikan solusinya gitu. Jadi kriteria pasien yang bagaimana yang harus dikonseling. Di sini ada pediatrik, geriatrik, gangguan fungsi hati ataupun ginjal, ibu hamil dan menyusui. Jadi pasien dengan terapi jangka panjang, pasien yang menggunakan obat dengan instruksi khusus, ini biasa yang insulin gitu ya. Pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit, pasien yang dengan polifarmasi dan pasien dengan tingkat kepatuhan yang rendah. Jadi pasien yang tidak tingkat kepatuhannya rendah perlu kita lakukan konseling. Misalnya pasien TB sampai terjadi MDR, resisten obat. Nah, di sini betul-betul konselingnya harus kita kuatkan agar dia berikutnya jangan sampai di atas lagi daripada si konseling obat tadi. Jadi berikutnya pernah melakukan konseling kan? Udah pernah dipraktikumkan kan? Biasa kalau di USU konselingnya udah bagus tahapannya. Ya, udah praktikum konseling kan? Udah, Mulai Bu. dari perkenalan, three prime question. Ya, Udah, udah, Bu. Iya, Bu. Sudah. Udah, Bu. udah. Nah,
Udah pernah ya. Jadi diyakinkan seyakin mungkin. Terus untuk memastikan si pasien tadi kita sarankan untuk mengulang kembali. Apakah dia benar-benar paham tentang penyakit dia tadi. Jadi konseling ini merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pasien yang berkaitan dengan penggunaan obat pasien rawat jalan dan rawat inap serta keluarga pasien tadi. Jadi kadang pengobatan pasien ini bukan hanya dari pasiennya saja, tetapi juga dari keluarganya. Kadang dia memang mau sembuh, dia mau berobat, misalnya pasien HIV, dia mau berobat di dirinya itu kuat untuk sembuh, tetapi karena keluarganya tadi, orang sekitarnya menjudge dia ataupun stigmanya jelek, jadi dia membuat eh, apa namanya ciut gitu, ciut untuk sembuh. Ah, saya nggak usah sembuh lah, saya dibully gitu misalkan. Nah, jadi sebenarnya pasien itu pun kalau ditanyain, dia mau sembuh, tapi dorongan dari keluarga tadi ataupun orang sekitar itu yang tidak ada. Jadi kita sebagai konseling itu, konselor itu tadi, kita harus bisa benar-benar mengedukasi keluarga pasien. Kalau memang pasien ini benar-benar butuh keluarganya untuk sembuh, bukan hanya butuh obat gitu. Bukan hanya obat tadi, dorongan dari orang sekitar dan keluarga ini sangat-sangat dibutuhkan gitu. Nah, konseling obat merupakan salah satu metode edukasi pengobatan secara tatap muka dan wawancara dengan pasien atau keluarganya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasien, membuat terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat. Jadi yang kita harapkan nanti pasien ataupun keluarga pasien itu memberikan perubahan ataupun pemahaman pasien yang membuat terjadinya perubahan perilaku penggunaan obat. Nah, manfaat dan tujuan. Manfaat dan tujuan konseling itu meningkatkan hubungan kepercayaan antara apoteker dan pasien. Jadi diharapkan kita bisa membangun ataupun meningkatkan hubungan kepercayaan antara kita tadi dengan pasien tadi. Ketika dia sudah percaya ke kita bisa memberikan solusi akan pengobatannya. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan. Ya jelas, benar-benar kalau memang kita konseling bisa menurunkan angka kesakitan di puskesmas. Nah, mencegah atau meminimalkan masalah terkait obat. Diharapkan tidak ada lagi yang tidak paham obat, interaksi obat tidak terjadi. Nah, membimbing dan mendidik pasien dalam penggunaan obat sehingga dapat mencapai tujuan pengobatan dan meningkatkan mutu pengobatan pasien. Jadi pemberian konseling obat ini bertujuan untuk mengoptimalkan hasil terapinya, meminimalkan resiko reaksi obat yang tidak dikehendaki, dan meningkatkan cost effectiveness-nya, yang akhirnya akan meningkatkan keamanan penggunaan obat bagi pasien safety. Jadi semata-mata sebenarnya pelayanan farmasi klinis ini, pelayanan langsung seorang apoteker ini tadi, untuk meningkatkan pasien safety-nya gitu. Nah, pentingnya konseling bagi apoteker sudah tertuang sendiri di Permenkes 74 tahun 2020 dan Permenkes 74 tahun 2016. Benar-benar apoteker itu harus melakukan pelayanan kefarmasian klinis yaitu konseling untuk meningkatkan pasien safety tadi. Nah, persiapan sarana dan SDM daripada seorang konseling ataupun seorang konselor ataupun apoteker yang harus menjalani konseling yaitu kita harus meningkatkan kepercayaan diri kita. Bagaimana caranya? Meningkatkan mutu kompetensi kita. Kita sebagai apoteker harus terus mengupgrade, makanya ada long life learner, ya kan? Belajar terus 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 terus. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan diri kita dengan meningkatkan kompetensi kita sebagai apoteker ataupun sebagai farmasi. Nah, jadi seluruh apoteker itu benar-benar harus terlibat, harus bisa. Makanya ada di tuntutan kurikulum kita gitu kan. Jadi sebenarnya yang kita pelajari di bangku kuliah ini, pada saat nanti kita kuliah, bekerja, itu semua akan kita lakukan kembali. Oh, ternyata pernah saya semester 6 belajar konseling gitu. Nah, pada saat saya bekerja di pelayanan, ternyata ini sangat berguna gitu. Jadi semua yang kita pelajari dari awal itu sampai kita skripsi, sidang, wisuda, itulah yang nantinya kita jalankan di dunia kerja. Nah, berikutnya mengkomunikasikan dengan semua petugas farmasi. Jadi gini, jadi setelah kita membuat kompetensi kita harapkan apoteker ataupun farmasi itu semua terlibat.
dan kita membuat alat mengkomunikasikan dengan nakes lain dan membuat alat bantu untuk konseling. Jadi untuk memudahkan kita juga bisa memberikan alat bantu tadi. Nah, SOP konseling sendiri, apoteker yang melakukan pemantauan terapi terhadap pasien HIV, TB, kusta, jiwa, PTM, dan lansia. Jadi, standar operasional prosedurnya ya. Apoteker menilai pasien yang memerlukan konseling dan tidak semua harus di konseling. Disinilah peran kita. Kita lihat menilai pasien yang memerlukan konseling. Kita kriteriakan apa sebenarnya yang diperlukan ke pasien yang bagaimana sebenarnya konseling ini dibutuhkan gitu. Jadi apoteker yang melakukan konseling di ruang konseling itu harus benar-benar di ruang khusus, jangan ada yang mendengar karena dikhawatirkan kalau pasien lain mendengar terjadi stigma masyarakat yang tidak baik tadi. Apoteker memperkenalkan diri. Jadi kalau misalkan tadi pasiennya pasien TB, kita harus benar-benar menggunakan APD dan menjaga jarak. Tapi jangan sampai dia jadi tersinggung juga. Sanalah sana-sana gitu. Atau pakai maskernya Pak, pakai-pakai gitu. Jangan gitu. Tetap kita dengan attitude kita, Pak, kita pakai masker ya Pak. Nah, gitu. Nggak usah palah jaga jarak gitu. Karena kita pun sudah tahu kita bisa pakai masker N95 gitu kan. Nah, tahapannya berikutnya kita memperkenalkan diri kita biar dia bisa lebih nyaman untuk bercerita ke kita. Oh, ternyata tadi saya berkenalan dengan apoteker ini gitu. Nah, apoteker itu mengidentifikasi masalah 4 pertanyaan kunci menyangkut obat yang dikatakan oleh dokter kepada pasien dengan menggunakan open-ended question. Jadi, kalau kemarin tiga ya, sekarang ini tiga sebenarnya bukan 4. Jadi, apa yang telah dokter katakan mengenai obat ini, bagaimana dokter menerangkan cara pemakaian, dan apa hasil yang diharapkan dokter dari pengobatan ini. Jadi, three prime question ya, ini bukan 4, nanti diganti. Jadi, obat atau vitamin atau jamu dikonsumsi di rumah, dan untuk resep berulang, apakah gejala dan keluhan yang dirasakan pasien, bagaimana cara pemakaian obatnya, apakah ada keluhan selama pengobatan, dan obat atau vitamin yang dikonsumsi di rumah. Jadi ditanyakan juga pada saat dilakukan, apa memang ada obat yang sedang dikonsumsi di rumah. Kadang pasien-pasien ini banyak bercerita di masyarakat, tukar pikiran, saya pakai ini loh, pakai herbal ini loh gitu. Jadi kalau misalnya tidak kita tanyakan, bisa terjadi interaksi obat dan herbal, ya kan? Jadi di sini benar-benar kita gali terus, baru bisa kita simpulkan apa sebenarnya yang kita berikan ke dia. Jadi apoteker memberikan informasi secara sistematis, apoteker melakukan penilaian akhir dengan memverifikasi pengetahuan pasien terhadap informasi yang diberikan, dan apoteker mencatat dalam pencatatan pengobatan pasien, dan apoteker mendokumentasikannya di link yang tersedia. Ini ada formnya, dan apoteker melakukan evaluasi follow up hasil konselingnya ke pasien. Jadi melakukan hasil evaluasinya dengan meminta pasiennya melakukan feedback, memberikan jawaban ataupun mengulang kembali. Ketika pasien tadi bisa menjelaskan ataupun mengulang kembali, berarti pasiennya itu mengerti akan yang disebutkan tadi gitu. Nah, ini contoh-contoh ruang konseling kalau di dalam ruangan, di luar ruangan bisa juga, tetapi benar-benar tidak digabung dengan ataupun pasien lain di tempat penyerahan. Melalui video call juga bisa. Kalau kemarin zaman COVID kita melakukan pengobatan itu melalui video call. Kalau misalnya ada yang terkena pasti kalau kalian pernah terkena COVID zaman COVID, puskesmas itu langsung turun ke rumah, langsung telepon, langsung pantau. Oh Bu, obatnya bagaimana? Ada yang kurang? Vitaminnya sudah habis kah? Biar ditambah. Itu langsung diantar. Kita farmasi langsung antar. Kita video call juga. Bu, gimana keadaan Ibu? Seperti itu. Nah, bisa juga melalui telepon kalau dia nggak punya handphone yang Android, ya kan? Nah, ini ada yang lebih bagusnya sih memang seperti ini di ruangan konseling dalam ruangan. Ini form dokumentasi konselingnya, nanti diisi nama puskesmasnya, catatan pengobatan pasiennya. Jadi ketika dia datang,
terlihat di sini riwayat pengobatan dia. Wih, lanjut aja. Banyak pasiennya. Sekarang nggak ada. Nggak, udah mau siap sih ini. Nah, ini aja mahasiswa di Puskesmas Ibu ada 10 dari Sari Mutiara minta penyuluhan. Tapi kita selesaikan dulu. Jadi dibuatlah POM catatan pengobatan pasien ini biar kelihatan riwayat pengobatan dia. Misalnya bulan ini dia datang dengan bawa obat ini. Ternyata bulan depan dilihat lagi tidak sesuai lagi obatnya, bisa dilakukan gantinya. Nah, misalnya ada masalah obat yang diberikannya, yang dibawanya tadi, bisa dilihat dia komplain nih besoknya. Saya nggak bisa minum ini, kok jadi alergi. Yang selama ini dia nggak tahu kan, semakin tua kita kan makin banyak yang kita alergikan di obat ini. Oh iya Bu, kita lihat catatan pengobatan pasiennya. Oh ternyata obat yang ini Bu, iya. Coba diberhentikan dan dilihat hasilnya memang tidak terjadi alergi lagi. Jadi itulah gunanya POM konseling ini dan catatan pengobatan pasien. Jadi harus benar-benar kita isi. Ini namanya pendokumentasian yang baik. Nah, berikutnya bisa dimasukkan ini, ada linknya juga sesuai dengan PMK 74 ya. Jadi di sana terlapor semuanya. Tapi apapun yang kita kerjakan di Puskesmas, baik dia by aplikasi dengan link, tetap harus memiliki kertas kerja. Jadi kertas kerja itu tetap kita lihat. Tidak bisa langsung kita input walaupun kita pandai udah di sana. Karena kita khawatirkan link ini pun namanya sistem bisa hilang ya kan. Nah ketika ini misalnya rusak, hilang, kita nggak punya kertas kerja. Dari mana dasarnya gitu. Jadi tetap kita buat dulu kertas kerja, baru kita masukkan ke aplikasinya. Nah berikutnya yang keempat, monitoring efek samping obat. Jadi sebenarnya di monitoring efek samping obat ini, yang dilihat itu bukan efek samping obat yang sudah kita ketahui. Misalkan, obat rifampicin efek sampingnya kencing kemerahan. Nanti misalnya pas pasiennya bilang nih, Bu, saya minum rifampicin, kenapa kencing kemerahan ya? Bukan berarti ini yang kita monitoring sebagai apoteker ataupun farmasi. Kita memang dalam melakukan monitoring efek samping obat harus melakukan pelaporan ke Balai POM ya. Nah, tetapi yang kita lihat itu bukan efek samping obat yang biasa terjadi, tetapi yang luar biasa, kejadian luar biasa, KLB. Misal kayak kemarin, ada kasus paracetamol sirup, pencemaran ya kan, etilen glikol. Nah, ini kan memang tidak ada di literatur. Jadi monitoring efek samping obat itu efek samping obat yang tidak ada di literatur, tidak ada di brosur, tidak ada di jurnal, yang kejadian luar biasa gitu. Yang tiba-tiba kenapa sih bisa paracetamol sirup itu jadi terjadi gagal ginjal akut pada anak gitu. Nah, itu hal-hal yang harus kita monitoring. Seperti inilah kasus yang bisa kita laporkan ke Balai POM. Kita memang harus membuat laporan monitoring efek samping obat jika kita temukan. Jadi, kalau misalnya seperti biasa ada efek sampingnya tidur atau mual, obat-obat TB efek sampingnya mual gitu. Ini tidak kita laporkan, nanti kita ditertawakan Balai POM. Kamu ini apoteker farmasi atau yang bagaimana katanya. Itu kan memang efek samping obatnya gitu. Karena semua kita ketahui obat itu memiliki efek samping, efek terapi, ya kan? Nah, kebetulan efek sampingnya kalau masih ada di literatur sudah bisa digunakan obatnya pada saat melakukan penemuan obat baru. Itu kan sudah diperiksa semua. Nah, tetapi kalau kasus kemarin yang paracetamol itu tidak pernah ada di literatur kalau paracetamol itu bisa buat gagal ginjal akut. Nah, hal-hal seperti ini yang dilaporkan. Jadi memang jarang terjadi. Lebih banyak terjadi monitoring efek samping obat itu di rumah sakit. Kalau di puskesmas jarang lah. Biasanya pun kalau ada, caranya bagaimana? Itu tadi, kita isi POM kuning, kita laporkan ke Balai POM melalui aplikasi Emeso. Nah, jadi monitoring efek samping obat itu merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal atau digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, pencegahan, diagnosis, dan atau memodifikasi fungsi fisiologi. Jadi tujuannya itu untuk menemukan efek samping obat sedini mungkin, terutama yang berat,
tidak dikenal dan frekuensinya jarang. Yang kedua, menentukan frekuensi dan idensi efek samping obat yang sudah dikenal dan yang baru saja ditemukan. Jadi, meminimalkan resiko kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki. Yang keempat, mencegah terulangnya kejadian reaksi obat yang tidak diinginkan. ROTD. Jadi, SOP-nya sendiri, standar operasional prosedurnya, yaitu tadi apoteker ataupun tenaga kesehatan lainnya. Jadi gini, untuk efek samping obat ini, bisa jadi yang menemukannya bukan seorang apoteker ataupun farmasi di layanan kesehatan, tetapi yang menemukannya dokter atau perawat. Nah, bagaimana cara pelaporannya, Bu? Apakah mereka langsung ke Balai POM? Tidak. Nah, apakah dokter ataupun perawat itu yang langsung ke Balai POM? Tidak. Jadi bagaimana, Bu? Gini, jadi, dokter tadi akan melapor ke bagian farmasinya, ke apotekernya. Kalau memang perawat yang menemukannya, perawat yang melapor ke kita. Karena yang mempunyai akun MSO itu, aplikasi MSO yang dilaporkan ke Balai POM itu hanya seorang apoteker. Dokter tidak punya akun MSO, jadi mereka harus melakukan pelaporan ke kita. Kita nanti akan mengisi POM kuningnya. Dan kita laporkanlah ke MSO yang kita punyai dari akun kita ke Balai POM langsung. Tidak ada pelaporannya itu ke Dinas Kesehatan, tidak ada pelaporannya ke Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi pelaporan monitoring efek samping obat itu kemana, Bu? Langsung ke Balai POM melalui MSO. Gitu ya. Jadi apoteker itu melaporkan kejadian yang efek sampingnya ini tadi, link POM Meso. Jadi, jika apoteker ataupun tenaga kesehatan lainnya, baik dia perawat, dokter, yang menemukan KNC kejadian nyaris cedera, KTD kejadian tidak diharapkan. Nah, jadi ini KPC ya, kejadian potensial cedera. Dan sensinal melaporkan kepada dokter untuk melakukan pertolongan penanganan awal. Jadi dibantu dulu pasiennya, bukan berarti oh ini terjadi monitoring efek samping obat saya harus laporkan, bukan. Pasiennya dulu diselamatkan. Minta tolong sama dokternya, ini bagaimana dok? Sudah terjadi efek samping obat ini. Pasiennya dulu yang kita lakukan pertolongan. Nah, nanti administrasi untuk yang tadi kejadian luar biasanya, KLB-nya, baru kita lanjutkan setelah pasiennya dinyatakan aman dari efek sampingnya. Kalau misalnya di puskesmas tidak bisa ditanggulangi, harus segera dilakukan rujuk ke rumah sakit. Jadi, melaporkan kondisi tersebut terhadap koordinator pelayanan itu 2 kali 24 jam dan mengisi linknya, dan penanggung jawab farmasi melakukan pelaporan efek samping obat dengan POM kuning atau secara elektronik ke MSO Balai POM ini tadi. Nah, penanggung jawab farmasi tadi akan melakukan grading berdasarkan insidennya yang terjadi dan melaporkan ke tim keselamatan pasien. Jadi di puskesmas itu ada tim keselamatan pasien. Nah, tim mutu menerima laporan, melakukan grading ulang untuk bench warna hijau dan biru, dan untuk bench hasil grading warna hijau dan biru dilakukan investasi sederhana, warna kuning dan merah dilakukan investasi komprehensif. Jadi ada tahapannya. Nanti kepala puskesmas akan menetapkan timnya yang akan melakukan investigasi komprehensifnya. Jadi ditelusur kenapa bisa terjadi efek samping tadi. Bisa jadi karena memang terjadi tadi seperti kasus parastamol adanya etilen glikol itu. Nah, selanjutnya kejadian tidak diharapkan tadi dilaporkan ke dalam laporan insiden eksternal dan ke Komite Keselamatan Pasien ke KNKP. Jadi apoteker itu melakukan kejadian efek samping obat melalui MSO dan dikirimlah tadi si POM kuning melalui pihak pos. Jadi POM kuningnya tetap dikirim ke pihak posnya. Jadi tim keselamatan pasien melaporkan kejadian dengan hasil RCA kepada kepala puskesmas. Nah, ini contoh POM kuning yang merupakan kertas kerja ataupun yang dikirimkan melalui pos ke Balai POM tadi, yang harus diisi ke link MSO-nya. Nah, untuk monitoring efek samping obat, nantinya seorang apoteker atau farmasi itu akan memiliki link tersendiri yang sudah didaftar ke Balai POM. Seperti ini ya. Nah, berikutnya yang kelima ada pemantauan terapi obat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Sebelum kita lanjut yang kelima, Nak. Nah, kita lanjut ya. Terkait dengan pemantauan terapi obat adalah proses yang memastikan bahwa seorang pasien itu mendapatkan terapi obat yang efektif. Jadi terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping. Jadi kita maksimalkan efikasi obatnya, kita minimalkan efek sampingnya. Jadi tujuan PTO ini sendiri apa? Yang pertama, mendeteksi masalah yang terkait dengan obat. Yang kedua, memberikan rekomendasi penyelesaian masalah yang terkait dengan obat. Jadi kita deteksi dulu. Yang kedua, kita rekomendasikan masalahnya, kita cari solusinya. Nah, kriteria pasien yang bagaimana yang harus dilakukan pemantauan terapi obat? Yang pertama itu yang anak-anak, lanjut usia, ibu hamil dan menyusui. Yang kedua, yang menerima obat lebih dari 5 jenis, yaitu polifarmasi. Yang ketiga, adanya multidiagnosis. Jadi dia itu sudah komplikasi. Yang keempat, pasien dengan gangguan fungsi ginjal dan hati. Nah, berikutnya, pasien yang memang menerima obat dengan indeks terapi sempit. Itu benar-benar perlu dilakukan pemantauan terapi obat dan menerima obat yang sering diketahui menyebabkan reaksi obat yang merugikan. Jadi kegiatannya seperti apa, Bu, gitu kan? Yang pertama, kita memilih pasien yang memenuhi kriteria tadi. Ada 6 kriteria. Kalau tidak masuk ke kriteria ini, jangan lakukan pemantauan terapi obat. Kalau dia normal hanya flu, batuk, pilek, kondisinya biasa, tidak ada riwayat penyakit, tidak ada riwayat alergi, tidak perlu dimasukkan ke pemantauan terapi obat. Jangan nanti cari-cari kasus, gini, saya mau pantau terapi obat, kamu saja ya gitu. Pasiennya marah, dia tidak perlu dipantau gitu kan. Harus kita lihat kriterianya dulu. Yang kedua, kita membuat catatan awalnya. Dari awal dia menggunakan apa, biar bisa kita telusur riwayatnya, bagaimana penggunaannya. Nah, kita buat catatan awalnya, sedetail mungkin, untuk memudahkan kita untuk melakukan pemantauan terapi obat nantinya. Nah, berikutnya kita memperkenalkan diri ke pasien, kita perkenalkan diri kita, nah, mengambil data yang dibutuhkan dan melakukan evaluasi, memberikan rekomendasi. Jadi biasa kalau pemantauan terapi obat ini lebih ke seperti case penelitian gitu. Jadi kita pilih pasiennya, kita buat catatan awalnya, terus kita ambil datanya gitu. Bagaimana rekomendasi kita. Ini contoh SOP-nya. Nah, terkait dengan pemantauannya seperti ini. Nama pasiennya kita blurkan ya. Jadi jenis kelamin perempuan, umur 52 tahun, alamatnya sudah tertera. Nah, riwayat penyakitnya di sini ada TBSO, berarti dia TB dengan sensitif obat, belum mencapai resisten ya. Nah, komplikasi dengan DM ataupun hipertensi. Jadi ada 3 riwayat penyakit yang diderita pasiennya. Riwayat penggunaan obatnya apa? Glimepiride, metformin, dan amlodipin. Riwayat alerginya tidak ada. Jadi detail kita buat ini contohnya ya. Jadi nama obat yang digunakan itu apa? Tibidelidose 1x4, glimepiride, metformin, amlodipin, dan vitamin B6. Identifikasi masalah terkait obatnya, pasien mengeluh mual dan pusing dan juga lemas gitu kan. Rekomendasi kita apa? Pasien melakukan konsultasi ke dokter perihal keluhan yang dialaminya untuk konseling obat ke apoteker. Jadi dilihat dosis vitamin B6-nya ditambahkan 4 tablet. Ternyata pasiennya itu mengalami kekurangan dosis, ya kan? Jadi di sini vitamin B6-nya yang ditambahkan dosisnya. Nah, pemberian GG-nya tadi, obat batuknya, glyceribulcolatnya, sebagai pereda batuk itu tetap dilanjutkan. Nah, untuk metformin sendiri diminum sesudah makan. Nah, glimepiride-nya diminum sebelum makan. Dijeda dengan minum obat TB daily dose selama 1 jam. Jadi seperti inilah rekomendasi yang bisa kita lakukan. Karena mungkin tadi pasiennya mengeluh mual, pusing, dan lemas. Ternyata terjadi masalah obatnya di pengobatan TBSO, DM, dan hipertensinya. Nah, berikutnya yang terakhir nih, evaluasi penggunaan obat. Bisa dilihat seperti SOP-nya berikut. Nah, evaluasi penggunaan obat ini sendiri adalah kegiatan untuk mengevaluasi
penggunaan obat yang digunakan sesuai dengan indikasi, efektif, aman, dan terjangkau. Yang dikatakan dengan indikasi efektif, aman, dan terjangkau ini, itulah pengobatan yang rasional tadi. Pengobatan rasional itu yang bagaimana? Pengobatan yang diharapkan dapat menurunkan tadi efek samping, meningkatkan efikasi, dan digunakan sesuai dengan indikasi, efektif, aman, dan terjangkau. Jadi tujuannya mendapat gambaran pola penggunaan obat yang kasus tertentu pada kasus tertentu dan melakukan evaluasi secara berkala untuk penggunaan obat tertentu. Jadi di sini ada contoh evaluasi penggunaan antimikroba, penggunaan antibiotik ya. Jadi kalau dilihat dari contohnya ini, yang paling tinggi itu penggunaan apa nih di puskesmas? 10 penggunaan obat. Nah, yang paling tinggi sih amoksisilin. Yang kita ketahui amoksisilin ini dapat membunuh bakteri gram positif dan gram negatif yang berspektrum luas, ya kan? Jadi kalau dilihat sampai 70% dari tahun 2021 ke tahun 2022 tetap si amoksisilin yang nomor satu. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya di puskesmas itu tinggi pemakaian amoksisilin di antibiotiknya. Kalau Sisipro sekitar 10%. Ketoconazole, cotrimoxazole, metronidazole, clindamycin. Jadi memang itulah yang paling tinggi. Ntar ya saya charger dulu. Nah, ini bisa ada juga contohnya standar daripada pada kasus ISPA non pneumonia dan diare non spesifik. Jadi di puskesmas itu ada yang namanya tuntutan daripada program Menteri Kesehatan, yaitu pengobatan pelaporan obat penggunaan obat yang rasional masuk ke pelayanan kefarmasian. Ini masuk ke klinis juga. Bagaimana menghitung persentase pemakaian antibiotik di puskesmas. Jadi kalau dia antibiotik pada kasus ISPA pneumonia ini maksimal itu harus 20%. Nah, sementara pada kasus non diare non spesifik harus 8%. Kenapa seperti itu? Karena kita ketahui sedikit-sedikit kalau dokter di puskesmas itu sedikit-sedikit antibiotik, belum 3 hari sudah antibiotik. Nah, disinilah peran kita farmasi. Dok, ini pasiennya belum 3 hari, kenapa diberikan antibiotik? Jadi kita bisa menggunakan ini sesuai dengan aturan Menteri Kesehatan bahwasanya ada penggunaan obat yang rasional. Jadi kalau digunakan lebih dari 20% setiap bulannya resep itu menggunakan antibiotik pada kasus ISPA non pneumonia itu masuk ke kategori kita tidak menggunakan ataupun melakukan pengobatan yang rasional. Jadi bagaimana resep itu harus di bawah maksimalnya itu 20%, harus di bawah 20% lah antibiotik yang digunakan pada kasus ISPA non pneumonia. Seperti itu juga di diare. Kalau orang biasanya kalau dokter meresep obat itu pasiennya ngeluh nih, saya udah mencret-mencret Bu, baru 1 hari udah dikasih antibiotik. Jadi sebenarnya salah, harusnya kan harus lebih dari 3 hari. Bisa jadi penyebab dia mencret itu bukan bakteri, bisa terlambat makan, asam lambung meningkat, atau yang pasti tidak bukan mikroba yang ada di dalam tubuh gitu. Jadi kalau dilihat dari sini, kalau misalnya tidak kita tegakkan dari farmasi ataupun apotekernya sendiri ini, bisa jadi penggunaan antibiotik di puskesmas itu dalam 1 bulan mencapai 70%. Sudah luar biasa kalau misalnya tidak kita pantau gitu. Nah, ini untuk pengambilan contoh tadi, misalnya yang non spesifik tadi, yang ISPA sama yang diare. Nanti kalau sudah bekerja di puskesmas ataupun langsung PKPA pasti ngerti bagaimana cara menarik angka biar tidak mencapai 20% tadi. Kalau sekarang caranya ya itu tadi, kalau misalnya dilihat dari resepnya, ini paracetamol, GG, vitamin C. Nah, kalau di sini kan dia ISPA non pneumonia, dia tidak menggunakan antibiotik. Nah, ini sudah sesuai dengan tuntutan Kementerian Kesehatan. Nah, berikutnya kalau di sini
gastri tadi. Dia menggunakan Attapulgite, obat mencretnya, garam oralit. Nah, tidak menggunakan antibiotik. Nah, resep-resep seperti inilah yang masuk ke dalam peresepan obat rasional gitu. Yang dikatakan pengobatan obat rasional tadi. Tanpa menggunakan antibiotik ataupun penggunaan antibiotik yang benar-benar tepat. Jadi kalau memang belum 3 hari, tidak ada indikasi bakteri, jangan diberikan. Nah, ini perhitungannya. Jadi tiap 1 hari itu kita melakukan pengambilan resep ini. Misalnya ini tanggal 1. Jadi atas nama siapa, umurnya berapa, jumlah item obat dalam satu resep itu berapa, nah namanya berapa, dosisnya ini, lama pemakaiannya. Dari hasil inilah nanti didapat berapa persen sebenarnya yang rasional gitu. Ada perhitungannya. Ini sudah masuk rumus sistem yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Pelaporan indikator peresepan antibiotik pada diare non-spesifik. Ini laporan monitoring indikator peresepan berapa persen yang terkena. Yang ini ISPA non-spesifik tadi. Jadi di sini kalau ISPA-nya 3,4 ratanya ya kan. Jadi di sini sudah mencapai hasil yang bagus kalau di Puskesmas Kecamatan Palmerah ini. Oke, sekian terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Lebih cepat kita. Parahan, nanti yang absen kirim ke Ibu ya. Yang absen untuk 2 kali pertemuan ini. Oh iya baik, Bu. Ini hadir semua kayaknya, Bu. Ini hadir semua, Iya, Bu. 61. 61, iya, Bu. Ya. Sama Ibu Yang 60. kemarin enggak kan? Yang kemarin coba dikirim yang enggak hadir ya. Iya, iya, baik, Bu. Gimana, ada yang mau ditanyakan lagi? Paham ya terkait dengan udah bisa. Memang kalau masih kuliah belum langsung kerja kita masih ngambang bayangin pelayanan kefarmasian di puskesmas itu bagaimana. Kenapa sekarang itu banyak penerimaan CPNS itu apoteker di puskesmas sampai ke pelosok-pelosok gitu. Kenapa penting gitu kan? Karena itu tadi banyak terjadi kesalahan-kesalahan walaupun hanya sebatas puskesmas itu sempit kok. Bukan, puskesmas inilah yang luas. Satu kecamatan harus bisa dipikirkannya. Jadi dengan bebannya sendiri pun lebih besar. Kalau tadi apotekernya 2 di puskesmas atau 3, mungkin pekerjaannya bisa dibagi. Tapi karena memang apotekernya sendiri, hanya dibantu tenaga-tenaga teknis kefarmasian gitu. Masih ngambang kalau ini. Ada yang mau ditanya? Udah 3 kali pertemuan dengan saya. Bu, izin, Bu. Ya, Nah, kan Bu, kemarin ada mahasiswa yang belum sempat kuis, Bu, sama Ibu. Itu kayak mana ya, Bu, kuisnya, Bu? tapi nggak hadir. Izin, Bu, ada surat izinnya, Bu, yang ikut lomba, Bu. Bilang aja ngubungin saya buat apa grup, nanti saya kasih link Google Form aja. Oh ya, baik, Bu. Mm-mm. Berapa orang mereka? Ada 4? 3? Ada 3 orang ya? Satu orang aja kayaknya. Yang ikut lomba Oh, satu orang aja. 1. Iya, Bu. Karena kemarin di WA Farhan itu 3 nggak? Coba yang ada surat izinnya berapa? Cuma satu orang, Bu. Stephanie, Bu. Oh, 1. Ya udah nanti Iya, Bu. bilang hubungin saya. Saya kasih Google Form-nya ya. Oh, Bu, mohon maaf, Bu. Iya, ada 3 orang, Bu. Yang dua Iya, 3 kan? lagi di Korea. Iya, Bu. Maaf. Yang lagi di Korea dari izin dari kampus juga. Iya, Bu. Izin dari kampus juga, Bu. Hmm. Apa penelitian, Bu, di Korea, Bu. Yang sama Pak Denny, Sama Pak bukan? Roni, Bu. Pak Roni. Iya, Bu. Ya udah kalau gitu nanti dikirim aja linknya. Jadi kalau selama di sana dia nggak kuliah. Tetap kuliah, Bu. Kuliah juga sama praktikum juga, Bu. Kalau online, Bu. Zoom ya. Iya, Bu. Ya udah. Ada yang mau ditanyakan lagi?
Nggak ada ya? Oke, terima kasih atas waktunya. Saya padakan cukup sampai di sini. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Terima Oke, kasih. warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. banyak, Bu. Makasih banyak, Bu. Yo, Makasih sama-sama. banyak, Bu. Saya live ya. Ya. Iya, Bu.